Aduh, Nah, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang udah mulai join, udah mulai masuk. Silakan, silakan, silakan. Kita bakal ngomongin ya, karena ada yang nanya, gimana sih biar nggak bosen sama pasangan? Gimana sih biar nggak bosan sama pasangan? Ini gimana cara ngepinnya ini, Mi? ditekan, Ya, udah ditekan. terus ada pin. Oh ya, Ditekan komennya. siap. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah. Teman-teman sekalian yang sudah join, silakan join. Ini sekarang kita lagi ngobrol ya. Nah, saya mau ngobrol sama Dami nih. Oh, Mi, kamu di mana? Hmm. Nah, suaranya sekarang udah nggak gaung yang kayaknya ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sekamar, maaf, serumah tapi sampai kayak gini coba ya. Ini buat teman-teman sekalian, ini buat teman-teman yang kemarin-kemarin nanya gimana sih biar nggak bosan sama pasangan gitu. Mi, Dayu bisa dengar suara aku, Mi? Bisa. Oh, bisa. Emang Dayu pernah bosan sama aku? Dari 2012, jujur-jujuran nih, brutal. Bosan-bosan apanya? Ya Bosan nggak gimana, tahu. bosan? Ada yang nanya nih, waktu selama Ini masa ini pandemi. nggak disetting loh, nggak disetting. Iya, Kang iya Sanu tuh ini Kang benar nggak Sana bisa. tuh sering sering banget nodong saya. Sharing inilah, sharing itulah. Yuk kita gini, nggak pernah ngasih briefing dulu kayak apa kayak gitu. Jadi beneran spontan ini nih ya. Biar Oke, asik, gimana? biar Gimana? asik. Mi gini, kemarin itu ada WA yang nanya. Kok WA? Sorry, bukan WA. Apa tuh namanya tuh? DM ya. Mm-mm. Ada yang nanya. Kan masa-masa pandemi gini 24 jam ya, misalkan ya. Apa namanya tuh? Mm-mm. 24 jam ya. Gimana sih caranya biar saya nggak bosan sama pasangan? Mm-mm. Nah, dari situ tuh aku kepikiran. Bukannya kita itu dari dulu, 2012 kita Seringnya nikah, bareng. selalu bersama, ada training Ya. ke Banjar, ke mana namanya, ke Bengkulu, Dami ikut, main-main di Mm-mm. Pasir Putih, itu makan duren, Ya. pertama kalinya kakak Emil usia 7 bulan dikasih duren sama akasnya, Nah, dan Dami, gitu, padahal Emilnya ini gitu, terus kemana lagi coba Mi? Ke Semarang Dami ikut, kemana mm-mm. lagi sih dulu tuh? Kemana? Ke Kemana? ke Lampung. Ke Lampung, ikut, iya. Ya pokoknya gitu deh. Apa namanya? Kesannya kayak nempel terus gitu. Emang kamu nggak pernah bosan sama Mm-mm. aku nih? Enggak, kalau dibilang bosen sih enggak, karena kan udah punya, maksudnya gini, meskipun 24 jam waktunya kan Ah, tetap aja ada waktu untuk diri sendiri, ada oke. waktu. Jadi kan kalau seperti yang kita tulis di buku Rumah Tangga Surga kan, kalau Oke. misalkan kita tuh membagi waktu tuh menjadi tiga kan, bukan membagi yaitu yang pertama itu selalu ada me time, couple time, Oke. dan family time kayak Oke. gitu. Itu dibagi dulu waktu itu tuh. Jadi sehingga setiap hari itu emang Hmm. ada waktunya untuk ngurusin diri sendiri aja. Maksudnya kayak aku punya kesenangan pribadi, Yabiku punya kesenangan pribadi, Ah, Emil Awim punya kesenangan pribadi tanpa harus oke. sama-sama dengan yang lain kayak gitu. Terus emang ada waktunya juga berdua, meskipun istilahnya ya meskipun di sini-sini doang, kalau misalkan ngerjain meskipun deket tapi ngerjain hal yang berbeda kan, Oke. bukan bukan apa cuman dekat tapi tidak bersama kan sebenarnya. Jadinya Oh. ya iya dekat tapi tidak bersama, dan itu menurut aku nggak apa-apa kalau misalkan sedang sedang kitanya sedang me time deketan Oke. doang, nggak Oke. tapi kita nggak satu hati gitu, nggak satu Oke. pikiran, itu it's okay. Kemudian ada waktunya family time yang kita benar-benar kayak pas lagi lepas gadget, lepas apa, terus kita bareng-bareng apa ngobrol sama anak-anak kayak gitu. Oke. Jadi kalau dibilang merasa bosan sih enggak, karena menurut menurut aku mungkin boleh jadi kalau misalkan kayak ngerasa eh, bosan kayak gitu, boleh jadi kegiatannya mungkin kurang apa ya, Kurang apa? kurang bervariasi mungkin, mungkin. Kurang bervariasi. Oh Iya, gitu. atau belum belum memenuhi standar kebutuhan dari eh, kebutuhan pribadinya. Misalkan
Kalau aku kan udah nentuin misalkan setiap hari itu aku punya aktualisasi diri apa aja kayak gitu. Tapi kan standar aktualisasi diri setiap orang pun berbeda-beda. Maksudnya Oke. versi produktif setiap orang itu berbeda-beda. Buat aku pribadi, diem di handphone, aku bisa punya me time, terus chat sama Rangers itu buat aku produktif kayak gitu karena aku Oke. bisa transfer ilmu, transfer energi aku sama mereka. Itu buat aku Oke. produktif kayak gitu. Jadi kalaupun misalkan aku di sini misalkan lagi sama anak-anak bermain gitu, tapi akunya misalkan lagi sibuk scrolling, browsing sosial media gitu dengan tujuan riset, buat aku itu produktif karena selalu ada yang dihasilkan dari hasil browsing itu kayak gitu. Oke. Kemudian aku ngapain lagi? Oh, aku di dapur, kemudian bisa masak makanan kesukaan kalian, itu juga produktif. Jadi buat aku ya boleh jadi itu tadi, setelah kita membagi tiga waktu itu, kita perlu memahami standar produktif buat kita itu apa, sehingga itu tadi tidak akan terjadi mispersepsi. Bosan itu terjadi boleh jadi karena mispersepsi dari produktivitas kita sendiri itu kayak gimana gitu ya. Ini kalau dari pengalaman aku Oke. sendiri. Mispersepsi dari produktivitas, Mi. Wah. Mispersepsi dari produktivitas. Oke. Menarik banget ya, Dami ya. Jadi Dami nggak ada yang mau Iya. ditanya ke aku nih? Nggak mau tahu kalau misalkan dari aku Nah kayak ya, gimana gitu? Ya kalau nggak mau nggak ya, apa-apa. Aku hilang. Hilang. ya itu ya ngajakin live gak ngasih tahu dulu mau ngomong apa ya nggak tahu kan akunya. Nggak apa-apa, Ya udah. Mi. Justru kayak gitu tuh biar spontan. Maksudnya nih teman-teman sekalian ya, teman-teman sekalian ya. Ini sama sekali tidak ada paksaan. Mi, Dami merasa dibayar sama aku nih sekarang, Mi? Merasa dibayar nggak? Enggak ya? Berarti nggak ada settingan sekarang ya? Jawaban tadi. Astagfirullah. Iya, enggak makanya ini aja mau jawabnya barusan itu. Jadi ya paling atau aku tanya atau gimana Yabi, kenapa Yabi bisa tidak merasa bosan atau pernah merasa bosan nggak sama aku? Oh iya, pertanyaan pertama Dami. Oke. Deg-degan nih, Pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan pertama tadi Dami memberikan kesan kayaknya Dami kepedean gitu, Bu ya. Iya, enggak pede kok, pede. Oh, Pede. Pede. Pertanyaan keduanya tadi, pernah nggak Dami, Yabi ngerasa Yabi bosan? pernah nggak ngerasa bosan sama aku? Kesel pernah? Bosan, Oh, bukan kesel. bosan. Ya, soalnya Ya kalau kesel kesel, mah aku juga pernah. masa Tadi sih? aja kesel. Iya, Oh tadi aja gitu. kesel. Oh gitu. Masa ngambil baju udah 8 tahun nikah, ngambil bajunya dari bawah terus kan ya boleh. Masa Ngambil masa baju didudut dari bawah terus berantakan sering. Terus udah masa gitu nggak dibenerin lagi, coba. Masa 8 tahun kamu nggak pernah ini malumin aku kalau aku cara ngambilnya kayak gitu? Please deh. Masa 8 tahun nikah nggak memperbaiki diri sih dari hal yang kayak gitu. Emang itu perlu diperbaiki. Iya. Terus aja ya kelamaan. Ya didudut coba kalau tahu nggak didudut kalau orang Sunda tuh apa ya? Jadi ditarik gitu loh. Jadi kalau tiap ngambil baju tuh makanya lemarinya selalu berantakan. Itu Iya, tahu tahu sih kan? itu tuh laki-laki emang kayak gitu ya. Kenapa sih? Kan bisa kan? Kita misalkan angkat dulu sedikit terus kita ambil pelan-pelan. Iya enggak? Bisa kan kayak gitu. Ini tuh enggak didudut gitu loh. Apa ya? Terus nanti itu jadi yang aduh. bagian atasnya tuh kayak gitu loh. Iya, tuh kan banyak ini. Oke, lanjut. Bukan, kayak gitu tuh nggak praktis banget gitu loh, repot. Ngambil dulu ke atas terus kayak gini, aduh betapa repot banget gitu. Tapi gini, Mi, kalau misalkan tadi balik lagi ke pertanyaan dikit ya gitu. Apa namanya? Pernah nggak sih kalau misalkan ngerasa bosan? Enggak, Mi. Kenapa? Soalnya seringnya ada warna kayak gini gitu. Warnanya tuh suka hidup. Warnanya tuh suka hidup. Jadi kalau aku sendiri gitu ngerasain kalau misalkan sama Dami itu it feels like an adventure, you know.
Adventure Iya, ya. it feels like an adventure. Nah itu tadi tuh kata Teh Widi juga bilang kan lebih repot beresinnya. Iya, nggak tahu deh, saya nggak tahu ngeberesinnya repot apa Iyalah. nggak. Soalnya saya cuma ngambil enak praktis. Lanjut lagi. Iya, aku yang suka beresin atau aku bilang nanti ke ibu kan yang suka bantu, Bu, ini kenapa sih Bu? Lemari itu perasaan baru kemarin diberesin udah kayak gini lagi. Ya nggak tahu atau Neng jalan tuh sama si ibu sambil diberesin, ngebantuin. Ah, dasar. Dan bayangin saya tuh punya yang kayak gitu tuh ada 4 di rumah ya. Emil, Awim, Esan mirip sama ayahnya semuanya kayak gitu. Nggak tahu emang laki-laki apakah seperti itu ditakdirkan begitu kalau mengambil baju didudut gitu maksudnya apa di dalam otaknya tuh di set di apa sudah ada DNA kalau kalau ngambil baju tuh ya kayak gitu gitu nggak tahu ya itu 4 orang ya berarti Yabi, Emil, Awim, Esan sama semuanya kayak gitu jadi lemari mereka sering banget berantakan. Aku kebalik ya Cina yang Raffi ayah ya Rani mah ayo Bi lanjutin. Aduh. Ini tapi kalau misalnya kita ngelihat kayak gini gitu, maksudnya apa? Ya Mm-mm. gimana kalau misalkan kita sambil ada berantemnya kayak gini, sambil Mm-mm. ada apa namanya, kadang-kadang adu macam-macam lah ya. Ya gimana mau Mm-mm. bikin bosan gitu sama Dami, Mm-mm. gitu. Iya, kalau 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 yang aku rasain sih, Mm-mm. ya Yabi sama aku sama Yabi tuh sama-sama punya apa ya, punya waktu untuk kayak misalkan seringkali kayak sometimes kita jadi anak kecil, sometimes kita jadi yang lebih apa ya, lebih bodoh, bukan lebih bodoh ya, lebih nggak tahu dibanding pasangan. Lebih Sometimes cool. kita ya sometimes juga kita bisa menjadi yang lebih dewasa dibanding pasangan. Justru yang kayak gitu itu memberi warna. Menurut aku nggak selalu harus kita lebih dari pasangan, nggak selalu harus kita serius-serius terus gitu. Tapi kalau misalkan kayak kitanya juga bisa menjadi apa ya, sesekali ngabodor kayak gitu ya. Kalau kalau apa sebenarnya Yabi itu ya gini Mm-mm. sebenarnya gini karena saya itu orangnya apa ya nggak Apa? tahu selera selera humor aku tuh berbeda banget dari orang lain. Jadi aku tuh sering banget apa ya kalau yang kata orang lain lucu, kata aku biasa aja. Tapi kalau yang kata orang lain nggak lucu itu aku bisa ketawa banget. Aku tuh suka-suka apa suka uh, humor humor ala dead jokes gitu loh. Karena papa aku sering kayak gitu kan, orangnya garing kan. Papa aku tuh orangnya garing. Nah, Yabi tuh kayak gitu, garing Yabi tuh. jadi jadi kalau misalkan Yabi ngasih gini, Yabi ketawa, ngasih lihat ada yang lucu gitu dari Instagram kayak gitu. Menurut aku nggak lucu, tapi misalkan Yabi ngelakuin satu hal gitu ya, yang itu tuh garing banget. Nah itu tuh bisa buat aku ketawa terbahak-bahak kayak gitu. Jadi makanya pas pas kemarin tuh pernah kan nge-instastoryin apa nggak storyin terus aku sampai ketawa-ketawa kan gara-gara ya cuman lihat Yabi make baju baju kaos punya aku gitu jadi itu tuh baju teh ada couple kan dikasih sepasang ada baju yang pendek Yabi ada baju yang panjang Dami ngomong sama Yabi siapa, Mi? iya sama Yabi nah terus ya ada yang panjang gitu nah saking malesnya dia untuk ya udahlah daripada dimarahin emang sih kaosnya tuh ada paling atas jadi dia tuh ngambil paling atas kayak gitu ngambil dan itu tuh kaos aku gitu terus dia pakai kaos aku kan buat aku Maya mungkin itu receh tapi buat aku tuh bikin ketawa gitu ketawa terbahak-bahak sih ya gitu naon sih kayak gitu tapi kalau dia sengaja melucu misalkan suka ngambil dari komedi-komedi yang ada di Google kayak gitu ya misalkan ya atau dari Instagram terus dia dia apa dia lempar lagi misalkan kasih ke aku nah itu tuh buat aku nggak lucu terus naon sih kayak gitu nah, tapi momen yang naon sih yang kayak gitu-gitu apa sih nah itu tuh justru bisa juga menjadi membuat warna di dalam pernikahan kita ayo bi Iya mau ini, Mi. nyebut wae Kamu nih ya. iya nah atau apa pas waktu ini yang paling lucu ya yang paling salah satu yang paling lucu di Bentar, awal bentar, nikah bentar, di bentar. awal Aku nikah ini dulu, pergi dulu. ya Bi ayo jadi kan Apa waktu itu gimana? tuh gini jadi kan waktu itu tuh ya itu kan orang Palembang ya orang Sumatera meskipun lahirnya di Bandung itu ya itu nggak bisa bahasa Sunda terus datang apa ke Majalengka tahu dengan jenis bahasa Sunda yang aneh-aneh gitu kan pernah pas awal nikah terus
aku tuh kan harus pakai waktu, karena Bandungnya waktu itu masih dingin banget, aku masih harus adaptasi kalau mandi tuh lebih sering pakai air hangat. Waktu itu pas lagi pas lagi awal-awal hamil Emil kalau nggak salah. Terus aku tuh bilang, ya Bi bikinin dong, bikinin air, kata aku tuh gitu kan, bikinin air hangat buat mandi. Oh yaudah dibikinin. Pas udah dibikinin, saya ketawa dulu. Pas udah dibikinin, Bi Pang ambilin, Pang ambilin dong ke kamar mandi. Terus dia ambil kan pancinya. Terus dia tuh bilang kayak gini, awas awas Haridang, 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 Haridang. Cina kami, ya Bi ngapain itu? Haridang kan, Haridang tuh panas. Kan terus sekarang aku ngakak ketawa. Bukan gitu, Haridang itu bukan panas itu gitu. Haridang tuh khusus untuk suhu badan gitu. Dari situ tuh pokoknya bodor lah. Haridang, Haridang. Jadi sambil bawa panci, Haridang, 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 Haridang. Katanya gitu. Panas, 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 panas. Astagfirullahaladzim. Ya, harga panci. Iya gitu. Ayo, Bi. Tuh kan yang lain juga ketawa, bayangin gak Haridang, Haridang ya gitu, kayak gitu. Jadi sering-sering lah ya gitu suka aneh-aneh gara-gara perbedaan bahasa tuh justru bisa bikin lebih apa ya, lebih sweet gitu lah, lebih apa kalau kata Yabi tadi, lebih berwarna. Yes. So, ya Iya jadi bener gitu. ya, ada lagu sekarang, ada lagu Haridang Haridang Cenagi. Nggak tahu yang mana. Itu lagian Nggak celeno tahu ya. yang dimaksud sama Teh Widi celeno juga apaan sih celeno teh? Celana tuh apa? Nggak tahu Nggak aku. tahu tuh. Nah, itu berarti Teh Wid tuh yang aneh tuh. Ya, celeno tuh apa Teh Wid? Nggak ngerti itu apaan. Iya. Iya. Cuman berarti ya gitu, apa namanya? eh kalau misalnya kita bilang dan ngerasain, gimana sih? Apakah kita ngerasa bosan gitu? Enggak, jawabannya enggak gitu. Karena too much colors here, ya. Too much colors ya. Jadi banyak banget warna-warna yang itu sedemikian hidup di dalam rumah tangga kita, dan memang ya udah kita lakuin aja seperti demikian gitu. Dan Iya. jadi gitu paling Mia. Udah berarti ini teh. Udah. Oh, ada yang mau nanya nggak? Aduh, iya soalnya kalau misalkan nanyanya apa, gimana sih biar nggak bosan. Jadi kalau misalkan kalau dari saya sendiri nih ya, dari Dami dulu deh. Kayaknya kalau misalkan dari Dami buat apa yang nyimak nih, kira-kira gimana biar tips membangun pernikahan anti bosan. Tips membiarkan apa? Oke. Kalau ya itu tadi yang dibagi, kita punya 3 waktu berbeda dalam sehari-harinya ya. Tuh me time. Nah, aku tuh me time tuh bisa dibagi lagi. Kalau aku ya me time-nya adalah me time yang dalam arti produktif untuk kerjaan, me time-nya untuk bener-bener diri sendiri, hiburan. Kalau misalkan teman-teman mah misalkan perlu hiburannya, misalkan nonton drakor ya nontonlah, atau misalkan hiburannya scrolling sosmed, nah itu tuh masih ke situ. Dan me time-nya yang me time sama anak-anak. Nah aku tuh me time sama anak-anak tuh aku masukinnya me time. Ada yang ngetok sebentar ya. Oh ya, ada yang me time. Nah kayak gitu. Kemudian memahami peran bahwa kalau misalkan kita sama pasangan itu kita sama pasangan itu jadi diri sendiri aja gitu. Maksudnya kan kalau di buku Rumah Tangga Surga dijelasin tuh kita tuh menjadi peran sama pasangan tuh ada 3, yaitu sahabat, partner, dan kekasih ya. Pantesan langsung ke sini. Nah peran kita tuh kan tiga ya sama pasangan tuh ya, ada sahabat, partner, sama kekasih. Iya, sahabat, partner, dan kekasih. Coba itu kalau disingkat apa nih? SPK. Buat Emil. Apa? SPK. Partner, sahabat, kekasih, disingkat. Nggak mau kalau itu. SPK aja, surat perjanjian kerja sama, nggak SPK sahabat. Kalau KSP itu ada di kimia itu nih. KSP, ingat nggak angka KSP dulu waktu kimia dulu? Nggak. Aduh. Nilai kimia aku jelek. Ya, nah terus di peran sahabat itu kita benar-benar jadi diri sendiri ya, seperti kayak kita sama sahabat kita aja, nggak selamanya ngomong-ngomong hal serius, nggak ya, pasti sesekali ngomong hal-hal ngebanyol, kemudian jadi diri kita sendiri yang absurd. Kalau aku emang sering memperlihatkan sisi absurd aku di depan Yabi kayak gitu. Yang itu Yabi aja baru tahu setelah
setelah nikah kan. Oke. Kayak gitu sesi absurdnya kayak gitu. Kalau misalkan untuk kebutuhan mawadahnya, misalkan sesi apa ada bagian-bagian yang pas lagi berdua, misalkan centilnya sama Yabi kayak gitu. Nah itu tuh di peran sahabat itu tuh ya bener-bener jadi diri sendiri. Seringkali kita ngobrolin hal-hal yang bukan ngurusin rumah gitu, bukan ngurusin tentang keluarga, tapi ngurusin hal yang lain. Atau misalkan kayak ada trending apa kali ini, nah itu diobrolin politik apa sekarang, itu diobrolin, gak selalu hal yang serius. Itu yang sahabat. Kalau misalkan yang partner, nah partner mah jelas ya, partner itu adalah kalau aku seneng banget ngobrolin hal-hal serius, semacam kayak misalkan kalau kami kan berbisnis, nah itu di partner bisnis kita punya planning ke depan kayak gimana, apa yang mau kita obrol, apa yang mau kita capai segala macam itu di partner kayak gitu. Dan seringkali kalau misalkan gini, kalau sahabat itu kan bonding yang diutamakan ya, bonding kepercayaan, trust, bahwa aku percaya kamu percaya aku ngasih tahu semua aib-aibku, kamu tahu aib-aibku, dan kamu menjaganya gitu, sahabat gitu kan, lebih ke bonding. Kalau misalkan partner itu lebih ke sama rata, tapi profesional. Jadi aku bisa ngeluarin pendapatku, Yabi juga bisa ngeluarin pendapat Yabi, kayak gitu kan. Kalau yang aku rasain nih di peran partner itu. Kalau misalkan yang ketiga, K itu kekasih. Nah, kalau di sini kekasih itu berarti gimana caranya kita sama-sama belajar setelah kita mengetahui peran masing-masing. Jadi ada waktunya misalkan saat aku tahu bahwa peran aku sebagai istri, berarti aku lebih taat sama Yabi untuk untuk hal-hal yang bersifatnya sebuah kewajiban, dan itu mendekatkan diri sama Allah, aku perlu taat sama Yabi kayak gitu. Tuh aku masukinnya di kekasih menurut kalau menurut aku kekasih, karena di situ udah perannya lebih peran istri dan pertanggungjawabannya sama Allah ya kayak gitu. Itu masukinnya di peran kekasih kayak gitu. Dan Yabi juga sebagai suami pun nggak selalu harus kayak misalnya gini, peran suami yang Allah kasih untuk bisa ditaati gitu oleh istri itu tidak menjadikan semena-mena, tapi di situ seorang suami juga perlu menyisipkan kasih sayang, gimana caranya menegur yang benar, gimana caranya mengajak istri sama kebaikan tanpa harus memaksa atau dengan cara yang otoriter kayak gitu, di peran kekasih sebenarnya, karena di situ ada manajemen hati di sana, lebih ke manajemen hati. Kalau sahabat tuh kan lebih banyaknya hal-hal fun, hal-hal yang ya kalau yang Yabi bilang tadi apanya tuh yang warnanya, colorful-nya gitu ya. Kalau yang partner itu karena cenderung hal-hal yang serius yang emang ini kita mau pernikahan kita mau dibawa kemana nih, bisnis kita mau seperti apa gitu, kita mau naik kapal dakwah ini lewat gimana aja, apa aja yang mau kita capai segalanya itu di partner, jalurnya segala macam. Nah kalau dikasih, kalau yang dikasih itu kalau misalkan yang dikasih itu lebih ke gimana caranya bisa ngasih bumbu-bumbu cinta di dalam pernikahan sehingga home-nya itu selalu kerasa gitu, home-nya itu tetap hangat ya, tetap terbentuk seperti itu. Wow, jadi udah dilengkapin semua nih sama Dami. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian. Kelihatannya teman-teman, aku nggak beri briefing loh ini. Iya, tapi nggak apa-apa, bagus Mi. Ini kan juga dengan adanya spontanitas ini gitu, jadi kelihatan. Jadi kelihatan bahwa kebutuhan pria berbicara itu adalah 5.000 sampai 10.000 kata per hari, dan kebutuhan berbicara wanita adalah 15.000 sampai 20.000 kata per hari. Atau dengan kata lainnya adalah aku cerewet, nggak apa-apa. Bukan, aku nggak bilang gitu, aku nggak bilang gitu. Dami itu lebih cerdas secara linguistik. Oh, Masya Allah. Gitu. Oh iya, tuh para suaminya cerdas linguistik. Keren ya istilahnya, cerdas secara linguistik. Itu kan istilah keren dari apa tadi? Yang Dami bilang apa tadi? Cerdas. Cerdas. Itu Dami yang menganggap seperti itu. Aku dari tadi nggak bilang kayak gitu ya, Mia. Aku dari tadi bilang Dami itu cerdas secara linguistik. Oke, lanjut, Bi. Iya. Aduh. Ya, ini
Oh, Mbak Septi nanya nih, ini satu rumah beda room? Yes, betul. Iya, beda room. Dami di kamar, aku di ruang sini, di ruang apa? Heeh. Ruang buku. Soalnya kalau satu room itu nanti suka Gaung. bergaung, Iya. harus beda. Apa? Ini sok aja, tok-tok pelan-pelan ya. Nah, oke ya. Jadi kayak gitu teman-teman sekalian. Yang pasti apa namanya? Masuk aja Kak, masuk. Gimana sih caranya biar intinya dinikmatin aja semua semua kondisi, semua keadaan dalam rumah tangga itu tuh benar-benar dinikmatin aja. Kita ngerasain ini ya. Naik turun kehidupan itu kerasa banget semuanya sama kita. Waduh, tiba-tiba dapat kosakata baru ini mau pada dipakai buat pembelaan nih. Cerdas linguistik. Nah, enggak lah. tapi gini teman-teman sekalian. Ya, jadi saya keingetan banget gitu ya. Saya keingetan banget sama salah satu pembelajaran penting banget ini teman-teman sekalian. Jadi biar kita bisa menikmati kan, nih emang selain ini ya, Dami kalau misalkan tadi bosen mungkin nggak pernah. Tapi pernah nggak sih Dami ngerasa kayaknya tuh kehimpit banget, kayaknya tuh, kehimpit. Gak kuat. Kehimpit gak kuat sama apa? Nggak tahu apapun, entah itu sama ekonomi atau sikap-sikap aku atau apapun itu silakan. Aduh, apapun itu. Aku kalau udah cleansing udah suka lupa gitu loh. Apa ya? Aku kalau udah berdamai gitu udah jadinya tuh yang bahkan yang trauma-trauma yang dulu aja udah lupa lagi kayak gimana karena udah dirilis gitu. Jadi kalau ditanya menghimpit, paling yang paling terasa yang paling baru ya, maksudnya yang paling baru itu pas tahun lalu pas aku sedang memahami apa maksud Allah ngasih aku takdir seperti itu gitu. Salah apa ya? Kalau bahasanya ya itu biasanya apa sih Bi? Salah berpersepsi ya? Atau belum bisa memaknai kali ya? Belum tepat menerima. memaknai. Ya, belum tepat memaknai aja. Ya, waktu pas aku ada permasalahan sama salah satu adalah gitu. Itu salah satu momen dalam hidup aku yang ngerasa kok gini gitu. Yaitu tadi karena merasa kalau kata Kang Zen itu merasa berhak gitu, merasa berhak karena ya merasa berhak ya kalau ya. Jadi aku pas dulu sedang merasa itu tuh sampai konsultasi ya Kang Zen karena I feel something wrong with myself gitu. Tapi teman-teman nggak akan tahu, teman-teman Rangers juga nggak pada tahu. Jadi itu sampai konsul ke Kang Zen waktu itu dan kata Kang Zen itu boleh jadi karena merasa berhak terhadap hal tersebut gitu. Jadinya gitu susah dan itu lumayan banget sih. Tapi pas udah dari situ tuh cleansingnya lebih mudah saat sudah memahami bahwa oh iya ya aku tidak berhak atas seseorang tersebut seperti itulah. Jadi dari situ alhamdulillah enggak ada bangkit deh gitu. Gitu dan ya udah itu tadi jadi belajar kan sama Yabi kalau misalkan pas lagi merasa seperti itu tinggal sebenarnya adalah mau dulu kitanya buat apa ya, mau dulu buat berprogres gitu. Karena kalau nggak mau agak susah nantinya seperti itu. Terus yang kedua Yabi suka ngasih ininya dengan reframing kan, agar kita bisa mengambil makna yang lebih baik. Reframing. Reframing dari kejadian tersebut tuh apa sih yang makna yang ada di balik saya kayak gitu. Habis dari situ biasanya kalau logikanya udah naik tuh, jadi biasanya kan baper nih, misalkan ada satu hal yang terjadi terus baper banget gitu kan baper. Nah itu tuh seringkali itu tadi kitanya merasa berhak gitu sehingga saat tidak sesuai ekspektasi akhirnya baper. Nah kalau lagi baper kayak gitu itu agak sulit untuk rilis kalau misalkan logika kitanya nggak naik. Nah makanya pas waktu kejadian yang aku juga kata Kang Zen tuh
jangan merasa berhak kayak gitu, nggak perlu merasa berhak. Iya ya, dari situ tuh logikanya dinaikin dulu tuh supaya apa? Kalau logikanya udah naik, cleansingnya gampang gitu. Kalau perasaannya di sini, kalau perasaan terlalu mendominasi gitu ya, kalau misalkan perasaan di sini salah, perasaan yang terlalu mendominasi ini tuh agak sulit untuk naik. Sedangkan di proses kita cleansing atau rilis emosi itu, menurut aku itu tuh kita tuh perlu banget untuk bisa berpikir karena kan proses cleansing itu yang berperan di sana tuh adalah yang utama tuh adalah pikiran dulu kan, mindset di situ. Pikiran, jadi kolaborasi antara pikiran dan hati kita sebenarnya. Jadi kalau misalkan terlalu banyak perasaannya di sini agak susah untuk bisa naiknya, makanya distabilkan dulu, logikanya naikin dulu. Kalau logikanya udah naik, nanti rilisnya mudah gitu. Oke. Jadi iya, itu ya sih. Kok nyambung ke situ ya? Pokoknya gitu, nyambung aja ya. Nyambung lah ya. Cuma nanti kan insya Allah nanti bakal ada workshop cleansing juga sama Dami nanti Sabtu sama Ahad besok nih ya. Tuh iya, ini juga nggak disetting. Kenapa bisa jadi promosi? Nggak tahu nih, Dami cerita tentang cleansing. Iya, soalnya menurut aku tadi kan Yabi menghimpit ngerasa kayak gitu. Aku kalau soal selama pernikahan, selama 8 tahun pernikahan, aku sama sekali tidak pernah merasa bahwa aku berada dalam kondisi kesulitan keuangan. Dalam arti kayak merasa susah, sulit finansial, nggak pernah. Sekalipun kita sorry aku potong. Iya. Dami tidak pernah merasa kesulitan finansial. Iya. Sekalipun dulu pernah rumah kita kemalingan. Iya, waktu ketika hamil 8 bulan kehamilan kakak Emil udah gede begitu? Enggak gitu. Jadi gini, aku nggak tahu ya, ini tuh emang menurutku apakah ini adalah hasil, salah satunya adalah hasil asuhan dari mama papa. Jadi sejak aku nikah, dari awal niat nikah sama Kang Canung pun aku sudah berazam kalau misalkan aku siap untuk bisa berproses dari nol. Karena udahnya kita kan sama-sama nikahnya muda, usianya muda saat itu gitu. Jadi dan aku tuh mindset aku sebelum nikah pun aku selalu yakin Allah itu selalu mencukupkan rezeki kita. Muda itu loh. Siap. Muda itu Allah saat itu Mia. Muda itu saat itu ya. Berarti sekarang apa muda ya sekarang tuh udah, emang sekarang udah mau tua, makanya aku sekarang udah pakai skincare anti aging Bi. Aku nggak apa-apa disebut tua juga. Nah kayak gitu. Jadi menurut aku tuh tidak pernah merasakan kayak gitu karena mindset aku sebelum nikah aku selalu merasa bahwa Allah itu pasti mencukupkan rezeki kita. Jadi yang penting adalah kita berikhtiar kan. Allah tuh gini, malaikat itu setiap harinya tuh udah membagi-bagikan rezeki, hak-hak rezeki setiap makhluk yang ada di dunia ini. Aku tuh dari sebelum nikah tuh mindset aku tuh seperti itu. Jadi terus gini, aku punya pemahaman bahwa yang namanya rezeki istri dan rezeki suami gitu ya, suami istri itu kalau yang menghasilkan ya udah nggak apa-apa dipakai kayak gitu. Dan aku selalu ikhlas setiap penghasilan aku dipakai untuk kebutuhan rumah kayak gitu tuh dari awal nikah pun kayak gitu. Karena mindset aku seperti itu gitu. Maksudnya prinsip aku seperti itu dari dulu. Bahkan dulu saat kesulitan pernah kita makan Indomie ya, Indomie setiap hari selama seminggu karena di ATM itu sisa berapa Bi? 150.000 ya, dan itu nggak bisa diambil. 147.000 nggak bisa diambil. Dan itu tuh nggak 20.000. Iya, itu tuh nggak bisa diambil. Itu tuh gimana? Jadi cuman ada sisa. Jadi saya tuh sangat menghargai setiap uang. Uang tuh sangat menghargai uang banget gitu. Jadi kalau misalkan, Yabi tuh punya kebiasaan jelek kalau misalkan ada uang kayak misalkan kembalian gitu receh-receh, dia tuh simpen gitu aja. Nah saya tuh selalu ambilin tuh receh-receh yang 100-an, 500-an gitu saya masukin ke celengan. Kita tuh punya celengan kayak gitu, masukin. Karena Kang Canu tuh orangnya agak sedikit berantakan gitu loh. Jadi saya sedikit, Dami sedikit. Tolong berarti ya, banyak Dami lah. Bilang sedikit. Terus aku masukin. Nah karena punya itu, jadi makanya pas lagi sulit itu tuh aku bongkar tuh teman-teman, terus isinya ada berapa, alhamdulillah ternyata isinya tuh ada berapa 100.000, 100 berapa ribu gitu. Terus kita beliin ribuan lah. Ya, kita beliin ke Indomie sama ke beras waktu itu, inget banget itu tahun awal-awal lah pernikahan.
seperti itu. Dan saat itu pun aku tidak merasa bahwa kesulitan sebenarnya, karena emang dari dulu prinsipnya seperti itu. Allah pasti mencukupkan rezeki kita, yang penting kita mau ikhtiar gitu. Entah itu ikhtiarnya suami ikhtiar, istri ikut ikhtiar, dua-duanya ikhtiar, itu sama-sama aja gitu. Dan rezeki suami itu selalu 100%. Aku memilih untuk diem aja dan yabi aja yang nyari nafkah, itu bakal 100% kayak gitu. Konsekuensinya aja yang akan berbeda seperti itu. Jadi ketika aku punya penghasilan, ya aku menganggapnya itu adalah bagian dari rezeki bareng-bareng gitu, Nah, seperti itu. dan itulah ya Kayak Mami, gitu. dan itulah Mm-mm. memang salah satu momen yang cukup sweet gitu. Yang cukup sweet Mm-mm. buat aku ketika Dami melakukan hal kayak gitu. Ketika lagi stres Mm-mm. gitu kan ini. Tapi Mm-mm. Dami nyapu-nyapu seluruh pojok, cek. Ini lihat Nah, receh-receh ya. dikumpulkan kemana-mana. Sabarha 130.000, Allahu Akbar. Dan Iya, karena itu langsung gitu. iya, dan karena langsung dibeliin sama Indomie itulah aku jadi terinspirasi buat ngasih tahu sama orang-orang kalau misalkan yang baru lahiran, suami-suami yang baru lahiran, biar ngitung 40 hari, belilah satu kardus Indomie, biar menghitung hari Sapriomi sama Indomie kan. Iya, ya pokoknya gitu. Jadi kalau misalkan dibilang pernah enggak gitu, enggak pernah merasa seperti itu gitu. Dan dari awal juga kan aku udah bilang sama Yabi ya, aku pernah punya syarat. Saya tuh pernah punya syarat sama Kang Canun. Saya yang pertama, saya nggak mau riba. Nggak mau berhutang. Saya nggak mau berhutang, sesulit apapun nggak mau berhutang, meskipun ya itu tadi Kang Sanu pernah sih diam-diam ya kalau nggak salah, tapi itu pun karena buat kebutuhan dan itu langsung dibayar juga dalam waktu dekat. Pernah diam-diam kayak gitu, pokoknya nggak mau berhutang. Yang kedua, nggak mau riba, jadi makanya nggak mau KPR leasing, itu tuh udah dari sebelum nikah, bahkan sebelum saya mengetahui tentang riba. Jadi saya tuh nggak tahu tentang riba-ribaan kayak gitu tuh, pas awal nikah tuh belum tahu, karena waktu itu juga belum ada kampanye tentang anti riba kan, belum Oke. tahu. Jadinya cuman emang nggak mau aja, nggak mau KPR leasing, nggak mau, udah yang ada aja. Makanya rumah juga ngontrak kayak gitu, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Kalau misalkan beli sesuatu, kalau butuh cash, kalau misalkan belum belum bisa, ya udah nanti aja sampai mampu kayak gitu. Itu udah prinsip yang apa ya, harus Tidak bisa harus ditawar. ya, tidak bisa ditawar, itu tidak bisa ditawar. Jadi nggak mau, pokoknya nggak mau sampai harus ngutang, harus sampai riba kayak gitu-gitu, seperti itu. Dan pengaturan keuangan pun kayak misalkan mau ngasih ke siapa. Nah, aku sama Kang Sen itu sama-sama terbuka ya, Bi ya. Kayak misalkan Insya Yabi Allah. mau ngasih ke keluarganya, itu selalu bilang Hmm. butuh berapa segala macam. Itu selalu diskusi dulu. Terus tidak pernah merasa bahwa oh kok keluarga aku segini, kok keluarga aku segitu, enggak, karena kita karena kita punya persepsi yang namanya adil itu tidak selalu harus sama gitu, tapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan pas lagi di keluarganya aku yang lagi lebih lebih butuh, ya udah dikasih. Kalaupun misalkan dari ini, dan nggak, Kang Canun nggak pernah yang ngelarang-larang. Terus kalau aku punya uang lebih, saya punya uang lebih, terus misalkan saya mau pakai buat apapun, saya minta izin dulu Kang Canun. Tapi kalau misalkan minta izin itu sebenarnya lebih ke formalitas, karena pasti diizinin kayak gitu. Tapi ya selalu bilang buat apanya gitu. Iya, dan jadi aku juga kalau misalkan tiap aku mau ngasih uang ke istriku juga Dami pasti tahu kan? Iya. Hah? Ya Hah? iyalah, istri. Kata-kata ambigu nih Ngulang mulai. dulu ya, ngulang dulu. Nah, ya. Oke, sekarang kita berarti gitu ya, kira-kira teman-teman sekalian, Mm-mm. biar kita Mm-mm. menghindari kebosanan. Jadi nikmatin aja setiap episode hidup-hidup yang datang. Itu semuanya Allah yang ngasih kok. Allah yang ngasih kok. Dan Allah itu kan sesekali ngasih yang terbaik, kadang-kadang ngasih yang Mm-mm. terbaik, atau selalu ngasih yang terbaik. Where is it? Depan? Selalu. Gimana? Ya kan kita selalu. Jadi semua episode kehidupan dalam pernikahan kita itu Mm-mm. adalah the best gift from Allah. So gimana cara kita menyikapi the best gift tersebut gitu? Mau kita deny terus-terusan, yang jajan itu yang bisa bikin kita bosan. Oke, nah itu Mi, gimana Mi? Tuh ada yang nanya Mi, silakan. Apa nanyanya? Itu Kakak tadi tuh gimana tuh fakta tips ini buat nih tuh, nikah beda fakta nggak ada. usia? Yang di atas Laki-lakinya, masih ada. oh yang mana? Coba sok Dami Nih, scrolling. fakta nggak Dami, kalau misal di bawah 5 tahun pernikahan masih sering berantem sama pasangan, tapi kalau udah di atas 5 tahun frekuensi berantemnya udah berkurang. Ini sebenarnya jawabannya ada di buku kami yang 5 tahun pertemuan pernikahan. Kalau menurut saya sih bukan masalah
lama atau sebentarnya pernikahan, tapi gimana pasangan itu bisa mencapai fase-fase dalam pernikahan yang kita jabarin di buku 5 TPP itu. Kalau misalkan udah paham bahwa menikah itu sebenarnya kita sedang menuju keberkahan bareng-bareng, udah masuk tahap bless ya kalau dalam pernikahan. Kalau dalam 5 TPP itu pertama itu fase euforia pas awal nikah, kemudian pain, luka mulai terkuak. Nah, dari situ biasanya udah mulai kayak banyak dramanya nih. Terus yang ketiga struggle, sama-sama berjuang. Yang keempat survive, biasanya berjuang tapi sendirian. Suami dengan versinya, istri dengan versinya, dan yang kelima tahap bless. Nah, ini tuh setiap orang beda-beda ya. Ada yang mungkin boleh jadi 5 tahun pertama langsung ke masuk fase bless, ada yang misalkan justru 10 tahun pernikahan masih seperti itu misalkan. Nah, kalau udah masuk fase bless itu, kita akan lebih kalau yang saya rasain berantem ada, saya sama Kang Canun aja masuk ke berantem. Tadi aja kata saya juga berantem gara-gara Kang Canun ngedudut ngedudut pakaian itu kesel. Itu gara-gara Dami yang tidak pengertian sebenarnya. Tuh kan versi Kang Canun Dami yang tidak pengertian, versi aku adalah please deh 8 tahun nikah mesti kayak gitu aja gitu kan. Please deh, masalah kecil kayak gitu aja dibesar-besarin nih. Nah, kayak gitu. Kan kalau misalkan kalau kita hanya ini ego kita sendiri aja mah bakal nggak habis-habisnya karena kita bakal terus punya punya alasan untuk kan gini kan kayak gitu. Jadi nah kalau udah di tahap fase bless itu yang istilahnya saat kita waras gitu ya, yang paling sadar itu insya Allah akan memaklumi, dan kemudian yang bersalah pun ya akan meminta maaf kayak gitu. Jadi karena yang dituju adalah keberkahan. Siap. Itu mau se ego apapun, kalau kitanya pasti hati nurani kita tuh pasti tahu kok kalau kita lagi salah, pasti tahu kok gitu. Kalau misalkan segimana apapun kita marah sama pasangan, kalau kita salah itu sebenarnya kita tahu kalau kita tuh salah gitu. Dan kalau udah tahap fase bless itu biasanya kita tuh berani untuk meminta maaf kayak gitu. Makanya karena yang dituju adalah keberkahan. Iya gitu. Soalnya kalau kebayang nggak sih teman-teman sekalian kalau misalkan ya, misalnya kayak tadi ya, Dami coba kita lanjutkan lagi. Tahan berapa lama tadi kita tutup. Dami ini masalah kecil dong digede-gedein. Lebay. Ya memang pernah kayak gitu. Oke. Ya. Ini beneran ini. Ketawa itu supaya naik hormon oksitosinnya, tahu nggak, biar lebih bahagia. Oksitosin ini. Jadi tadi apa nih? Lupa lagi. Apa? Tuh kan aku juga jadi lupa. Soalnya kasih kan melihat Dami jadi pengen tahu kakak skincare-nya itu apa sih kakak? Gimana? Resep glowing versi aku ada 2 Bi. Ya kalau ada yang nanya dia ketawa. Ya, oke. Gimana? Ya, resep glowing versi aku setelah menikah. Yang pertama adalah skincare, jelas. Yang kedua adalah suami care. Waduh. Nah, itu yang tidak terbeli. Dia GR itu teman-teman. Kang Canun tuh kalau GR hidungnya tuh beda gitu, pokoknya saking aku udah saking aku udah kenal dekatnya, kalau misalkan dia GR itu tuh pokoknya ada mimik dari wajahnya yang berbeda aja, dan itu cuman aku yang tahu. Jadi Kang Canun tuh kalau bohong itu ketahuan, kalau dia lagi GR orang udah bahasa tubuhnya tuh udah hafal banget. Kalau lagi gini gimana? Enggak, itu lagi pura-pura. Sok cool. Iya. Bukan sok cool, tapi emang cool beneran. Iya, jadi gimana tadi? Aku jadi lupa. Dan coba. Ya ini ngajak ke live. Oke, lanjut. Ada yang mau tanya lagi nggak? Tadi ada yang ini. Nah, ini dari temanku nih, brother Ridwan. Boleh nggak merasa di tahap bless dari awal atau di setiap waktunya dalam rangka latihan berbaik sangka? Sebenarnya gini, brother. Bro Ridwan? Udah lama banget kita nggak ketemu nih ya. Terakhir SMP ya? Ya. Jadi gini, brother. Kalau yang kami amatin ini adalah sebuah fase yang terjadi di hampir semua orang gitu. Kenapa? Karena ya coba aja bayangin ya, orang-orang kadang-kadang dia kalau misalkan nikah gitu kan,
nikah terus ini kan apa namanya pasti aduh bayanginnya alhamdulillah ya selama ini gue jomblo ya selama ini gue dibully-bully sama teman-teman gue gitu. Ya selama ini gue cuman bisa meluk guling. Ya selama ini gue cuman bisa bilang, aduh, apa namanya, jemuran aja digantung 2 jam kering. Apa kabar itu hati yang digantung bertahun-tahun tanpa kejelasan? Aduh, kan misalkan dibilang kayak gitu-gitu. Terus tiba-tiba ada seseorang yang mungkin kebayangnya, wah, nanti pulang rumah ada yang mijitin, ada Hmm, yang apa ngasih masakin. bikinin teh anget. Waduh, terus misalkan apa namanya capek, misalnya lagi capek Pi- langsung apa namanya disediakan paha untuk bisa tertidur. Sini jadi bantalku, pahaku jadi Ya, bantalku, kayak di misalnya kayak drakor gitu lah kan. ya. Wah lah gitu lah. Kayak di Terus kayak di drakor lah wah ya. giri, terus kemudian tertidur di dalam apa namanya di pelukannya, di belayannya gitu kan mungkin bayangannya kayak gitu. Mm-mm. Apalagi yang misalkan baru nikah dan itu adalah karena kalau misalkan orang yang baru nikah gitu, dia punya euforia seperti itu wajar banget gitu. Nah, dan fase-fase ini gitu ya, ini nih tidak akan terjadi begitu saja kayak yang tadi Dami bilang, ini tidak akan terjadi begitu saja dengan apa namanya perjalanan pernikahan gitu ya. Kalau misalnya ada yang bilang gini, Mm-mm. biarkan saja, biarkan waktu yang akan menyelesaikan segalanya. Nggak mungkin Mm-mm. bisa, nggak mungkin bisa, Mm-mm. nggak mungkin bisa. Itu mah Karena hanya kata-kata puitis ya, penyair itu. karena waktu itu hanya sebuah fasilitas dari Allah. Waktu itu hanya sebuah fasilitas dari Allah dan tergantung gimana cara kita ngisinya gitu. Waktu itu hanya fasilitas Fasilitas. dari Allah, kayak seperti kertas kosong. Bentar ya, ada paket. Kita lihat. Ya, Ada paket. ya, bentar ada paket. Ini ada 2, Pak. Ya. Ini alamatnya ini nomor 12. Oh iya, sama-sama aja, nggak Nggak apa-apa, apa-apa. boleh sini juga ya. Oh, boleh. Ya, kasih. Mari, Pak. Mari. Ya, mari. Ada paket, saudara. Sebentar ya, kita lanjut lagi. Tadi sampai mana Kayak tadi? ngevlog nih, kayak ngevlog. Hai guys, Oh ya. ada paket Hai guys. guys, ya tadi ini saatnya kita unboxing guys. Oh, ini ada unboxing dari mana ini? Wow. Oh Mari ya, kita lihat. receh banget. Ya udah, tadi sampai mana Ya, kan jadi gue lupa. ya. Gue jadi lupa, lo inget gak nih? Fase Oh ya. fase itu tidak berjalan sesuai misalnya sesuai waktu yang akan menjawab misalkan nggak gitu. Iya nggak bisa gitu. Karena waktu itu hanya sebuah fasilitas dari Allah, tanda kutip ya. Ini hanya analogi aja. Ini analoginya waktu itu bagaikan sebuah kertas kosong. Mm-mm. Dan gimana Mm-mm. cara kita nulis itu? Nulis kertasnya itu Mm-mm. mau diisi sama apa? Dan jadi waktu yang ada itu mau kita isi sama apa? Jadi kalau misalkan seandainya 5 tahun tapi diisi diem-dieman, akankah berjalan fase-fase 5 fase tadi? Enggak, Karena kertasnya enggak. belum diisi. Atau mungkin Perlu kertasnya berproses. hanya diisi diam-diaman. Mm-mm. Diam-diaman. Mungkin hanya kayak gitu. Kalau misalnya cuma kayak gitu ya boleh jadi fasenya kita mungkin merasa sudah berlari tapi ternyata lagi di jalan di tempat kayak treadmill aja kan. Lari. Ternyata tetap di tempat gini. Iya, treadmill. Begitu. Dan boleh jadi ini yang bikin kita kebosanan karena ketika kita treadmill juga kan pemandangan yang kita lihat itu seperti apa? Itu Sama, kan? aja. Iya sama gitu Bosan, aja itu yang benar. bisa bikin kita merasakan kebosanan. Jadi gitu guys. Jadi Makanya sesekali berbaik sangka sama Allah. makanya menurut aku sesekali daripada lari di treadmill, mending sesekali jogging yang beneran kita ke taman bareng-bareng iya. berdua. Tuh Bi, makanya traveling Bi. Ya kan Kode lagi ini corona, teman-teman. lagi corona. Ya lagi corona Tapi bener. ini jadi nggak Guys, guys? ini Kita buka. enggak deh guys nih. Bunda mau kasih tahu ya. Ini salah satu perbedaan yang mencolok banget antara saya sama Kang Canu dan ini bikin apa ya? Bikin sering konflik. Jadi gini, Kang Canun itu kebutuhan hiburannya tuh simple banget. Jadi buat Kang Canun, kalau misalkan dia lagi stres, lagi apa, cukup tidur gitu aja itu tuh udah gitu ya. Nah, sedangkan aku tuh nggak gitu, aku tuh suka banget traveling dari waktu dulu aja pas tuh masih single tuh suka jalan-jalan sendiri, naik angkot apa gitu. Nah, aku punya ekspektasi saat pas nanti kalau nikah ada temen traveling berdua gitu yang suka ngajak-ngajakin. Sedangkan dia itu ternyata sukanya itu ya cukup tidur aja, bayangin nggak? Itu tuh jadi tiap kalau diajak Kang Shanto yuk liburan kayak gitu.
Ya kayak gitu doang teman-teman Kang Canun tuh. Jadi oh ya udahlah. Nah, itu yang bikin itu salah satu perbedaan yang sering bikin kita merasa berkonflik. Nah, makanya kalau misalkan Kang Canunnya lagi apa ya, lagi sadar ya, Lagi sadar. lagi sadar, lagi inisiatif, itu tuh suka ayo nih kita jalan-jalan nih dulu. Ya, kalau sekarang mah gara-gara corona ya. Kayak gitu, dan itu perbedaan-perbedaan kayak gitu dalam pernikahan itu pasti ada gitu. Saya sama Kang Cenun aja bedanya jomplang banget sebenarnya, favoritnya kayak gitu. Tapi Nah, untuk hal-hal yang nggak prinsip kita saling menghargai. Untuk hal-hal yang prinsip banget kita bareng-bareng memperbaikinya. Misalkan nih, ini aku mau cerita nih yang menurut aku oke. pemahaman Kang Canun yang menurut aku bagus banget, tapi baru aku terima 2 tahun terakhir lah, baru aku pahami bukan. Jadi gini, Kang Canun tuh sering banget mengemukakan teori misalkan, tapi aku tuh nggak ngerti maksud dia tuh apa, ngerti nggak? Jadi kalau misalkan Kang Canun tuh udah sampai Z, aku tuh masih loading di B. Ntar dulu, ini maksudnya apa ya, kayak gitu. Dan sering kali kalau misalkan Kang Canun ngasih sesuatu itu aku baru menyadarinya sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, kayak gitu. Nah, ini tuh sebenarnya pemahaman tentang ini tuh sudah beliau kemukakan dari lama kayak gitu, bahwa aku tuh mau sama Dami itu sampai nanti di jannah. Nah, buat aku tuh itu klise, ngerti nggak sih? Karena bagi saya itu ngomong hal tentang jannah itu suatu yang abstrak, dalam arti wah jauh banget kayak gitu loh, seperti itu. Jadi kayak punya impian untuk punya bisa sama-sama berjodoh sampai di jannah bareng-bareng sama keluarga. Buat saya tuh oh ya udah sambil jalan aja gitu, yang penting kita taat sama Allah kayak gitu. Itu tuh nggak ngerti pemahaman uh, punya impian sampai di jannah bareng-bareng itu, sampai akhirnya ya bagi saya 2 tahun terakhir ini merupakan kenikmatan luar biasa, di saat saya benar-benar bahkan kalau kita sholat berjamaah pun bisa sampai nangis gitu bareng-bareng kalau pas udah tahu artinya kayak gitu. Bener-bener pengen bareng-bareng sampai nanti kalau misalkan Allah takdirkan kita di jannah tuh pengen bareng-bareng. Dan itu tuh bukan cuma sekedar kayak ucapan yang klise doang atau kayak ya amin kita sampai di jannah, enggak gitu, tapi bener-bener ya apa ya, ada niat dan ada keharapan, ada keinginan dalam hati dan pengen diperjuangkan bahwa kita bareng-bareng sampai di sana. Kayak gitu. Itu perjalanan banget. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang ini berada di fase dimana lagi ada sama pasangannya tuh boro-boro mikir-mikir sampai pengen di jannah gitu. Pengen harmonis dulu aja deh misalkan ya, pengen harmonis dulu aja tuh nih, susah pisan, hese pisan kalau bahasa Sundanya mah. Kayak gitu tuh. Jadi ngawang-ngawang gitu. Itu tuh nggak apa-apa gitu. Teman-teman sedang berproses, yang penting tetap belajar, tetap pengen ya Allah bantu kami untuk bisa semakin baik setiap harinya, sama-sama bisa punya impian untuk bisa sama-sama bisa semakin dekat sama Allah, sama-sama bisa punya impian buat bareng-bareng nanti sampai nanti kelak di janahnya kelak, seperti itu. Kayak gitu, itu salah satu pemahaman yang aku dapat ya, maksudnya yang baru aku nikmatin selama 2 tahun terakhir ini, karena sebelumnya tuh nggak ngerti maksud Kang Canun itu apa gitu. Ya, jadi Kang Canun tuh suka kalau gombal tuh kayak gitu. Aku tuh suka nganggapnya gombal. Jadi karena aku suka berkata-kata romantis, jadi kalau Kang Canun ngeromantisin aku pakai kata-kata tuh buat aku tuh gombal gitu. Naon sih kayak gitu. Nah, seperti kayak misalkan aku bilang kayak gini, apa eh ya bi aku cantik nggak, misalkan kayak gitu ya, terus Kang Hasan tuh bilang cantik cantik banget, nanti insya Allah Yabi pengen Dami jadi bidadari Yabi nanti di jannah kayak gitu. Buat saya tuh kejauhan gitu, sampai di jannah itu nggak kebayang gitu loh, sesuatu yang gimana cara mencapainya. Nah itu tuh seperti itu. Jadi kebayang nggak selama berapa tahun nikah terus tiap digombalin tuh aku ngerasa tiap Canun bilang kayak gitu, itu tuh dari hati aku tuh nganggapnya gombal gitu, karena tidak memahami apa sih konteks dan konten di balik ucapannya itu gitu. Ya seperti itulah. Semoga teman-teman memahami. Nah ini bagus pertanyaan ini. Iya, silakan Mi. Ini jadi tadi hasil unboxing. Sama ya, hasil unboxing ini udah keluar ini. Ini belanja ya? jajan aku belanjaan semuanya. Abi ya? Ya, nih ada dari QAC.
Alhamdulillah dari QIC Lagi suka Jakarta. Ini belajar Quran. Jadi pemahaman seperti keren banget. apa yang sekarang Teteh pahami bahwa berumah tangga sampai janda nggak hanya klise di mulut, tapi benar-benar kita aplikasikan. Pemahaman itu ada ketika memahami bahwa setiap ibadah, bahwa pemahaman ibadah itu adalah apa-apa yang kita lakukan. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu adalah ibadah gitu. Kita akan mempertanggungjawabkan itu. Makanya saya memahami bahwa di pernikahan ini pun segala tindak tanduk saya sekecil apapun itu sama Kang Canun sama anak-anak itu akan dipertanggungjawabkan kayak gitu. Sehingga sedikit aja kesalahan mau itu kebaikan kayak gitu tuh bener-bener dipikirin banget bahwa saya siap nggak ya nanti akan mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah kayak gitu. Karena saya memahami bahwa peran saya dalam pernikahan itu peran saya dalam pernikahan Oke. itu bukan hanya mengharapkan Kang Canun gitu, mengharapkan bahwa kalau saya bertindak A, Kang Canun harus A, nggak kayak gitu. Tapi transaksi ibadah saya ini sama Allah gitu pertanggungjawabannya. Jadi ketika saya merespon itu sama Kang Canun, itu tuh adalah transaksi saya dengan Allah kayak gitu. Urusan Kang Canun ngerespon apa sama saya itu mau urusan Kang Canun aja sama Allah kayak gitu. Ketika memahami bahwa pernikahan itu memang menyatukan impian bareng-bareng berdua, tapi pertanggungjawabannya tetap masing-masing. Jadi ketika memahami itu tuh ya udah nothing tulus, terserah mau misalkan saya melakukan suatu kebaikan terus Kang Sanu tidak merespon dengan baik apa kebaikan saya itu, ya udah itu urusan dia sama Allah kayak gitu. Ya urusan saya mah adalah saya udah berusaha melakukan kebaikan itu. Jadi sehingga itu tadi spirit untuk bisa sama-sama ke janda itu karena kami sama-sama saya sama Kang Canu sama-sama saling berusaha gitu. Jadi setiap apa-apa yang kami lakukan dalam pernikahan ini tuh diniatkannya ya itu tadi, itu tuh ibadah gitu. Ibadah gimana caranya tuh saat kita bangun sampai tidur lagi tuh ibadah. Kayak gini aja, kayak live. Mungkin bagi sebagian orang live ini cuman buat kayak ningkatin engagement lah, untuk marketing lah segala macam. Tapi Kang Canu tuh ngajakin saya nggak apa-apa mau live yang kita mau itu sharingkan itu kan kebaikan. Live-nya mau ditonton kayak ada yang nonton kayak ada yang enggak, nggak apa-apa. Kita mah yang kita butuhkan itu adalah ridhonya Allah. Kalau misalkan Allah tahu bahwa kita di sini sekarang lagi live, sedang sharing kebaikan, sedang membantu mencerahkan pernikahan dan rumah tangga yang lain kayak gitu. Allah ridho di dalamnya, itulah gitu. Di situ berarti kita yang keberhasilan kita tuh di situ. Makanya setiap apa-apa yang dilakukan itu capek teman-teman. Saya tuh kemarin aja sampai sempat ngeluh, udahnya kemarin sakit gigi, sakit kepala gitu, editing sampai pagi. Tapi ya udah lelah gitu. Ya Allah, saya lelah. Alhamdulillah gitu. Sampai sekarang bisa ngerasa lelah itu alhamdulillah kayak gitu. Berarti memang Allah sudah memberikan amanah sama saya mengerjakannya dengan sepenuh hati, sesuai dengan kemampuan saya. Saya merasa lelah, alhamdulillah Allah udah ngasih kesempatan itu. Karena nggak setiap orang bisa mengalaminya. Siap, Dami. Terima kasih banyak, Dami. Alhamdulillah. Ini Masya Allah. Maaf ya harus aku potong karena ini udah ada 1 menit lagi. 1 menit lagi. Jadi tapi bisa loh, bisa 2 kali loh. Masa? Live itu. Iya, 2 kali. Nanti ke save dua-duanya. Oh gitu. Ya udah. Jadi tapi nggak apa-apa. Kita langsung ambil kesimpulan aja ya. Langsung ambil kesimpulan aja. Gimana biar nggak bosan sama pasangan? 1, nikmati setiap perjalanan, setiap episode kehidupan yang dirasakan gitu ya. 2, jadilah tadi SKP tadi Dami ya. Sahabat, kekasih, pasangan. Partner, sorry. Dan yang ketiga, yang nggak kalah penting adalah milikilah. Kalau misalkan menikah bagaikan mengarungi gelombang kehidupan bersama, maka milikilah arah pulau tujuan yang mau dituju itu kemana? Pelayaran ini mau kemana? Gitu. Jadi semoga bermanfaat, sahabat-sahabat sekalian. Hapunten ya, jadi rada riweuh karena tinggal 5, 4, 3 kita akan berpisah. Wassalamualaikum.